Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, bertemu lagi bersama saya Herawati Munte. Pemirsa, beberapa menit ke depan kami akan menyampaikan berita-berita terkini dari Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara. Isu-isu nasional yang tren di tengah masyarakat masih dalam program 7 Inspirasi untuk Anak Negeri. Pemirsa, sejak 2 tahun terakhir, kondisi jalan Siantar Perdagangan, Siantar Seribu Dolo, kondisinya semakin rusak parah dan bahkan telah merenggut nyawa pengguna jalan. Akibat kondisi jalan yang tak kunjung diperbaiki pemerintah Provinsi Sumatera Utara, akhirnya menuai protes dari kalangan mahasiswa dan masyarakat Simalungun. Ratusan massa yang dikomandoi Himpunan Mahasiswa dan Pemuda Simalungun, HIMAPSI, memblokade Jalan Pematang Siantar Seribu Dolo di Panambean Pane, Kabupaten Simalungun, Senin kemarin, 6 September 2021, tepat di lokasi yang dianggap sangat fatal. Pasalnya, box kulpot sebagai saluran drainase petani yang melintas Jalan Siantar Seribu Dolo jebol dan diyakini dapat memutus akses antara Kabupaten Simalungun dan Kota Pematang Siantar bila dibiarkan berlarut kondisinya seperti itu. Blokade yang cukup lama menyebabkan arus lalu lintas macet total. Aksi yang dilakukan mahasiswa itu sebagai bentuk protes atas kerusakan jalan provinsi yang menjadi tanggung jawab Gubernur dan DPRD Sumatera Utara sebagai bukti tanggung jawab terhadap daerah pemilihan 10 Siantar Simalungun. Massa HIMAPSI sebelumnya mengambil titik kumpul di lapangan GKPS Tigarunggu, lalu bergerak menuju Kota Pematang Siantar sampai Panambean Pane. Pada sejumlah titik kerusakan jalan, mereka berhenti dan menyempatkan untuk menanam pohon pisang di jalan yang rusak parah seperti di Panetonga, Karanganam, dan Panambean Pane. Sementara Ketua Komisi D, Delpin Barus ST, patut diapresiasi pasalnya. Apa yang menjadi keluhan masyarakat Simalungun secepatnya mendapat tanggapan serius. Menggelar RDP dengan memanggil Kepala Dinas PU Provinsi untuk menjelaskan kondisi yang dituntutkan para pemuda dan mahasiswa tersebut. Melalui telepon selular saat dihubungi redaksi, Delpin Barus, politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP, ini mengatakan adanya aksi yang dilakukan mahasiswa. Komisi D langsung menggelar rapat dengar pendapat RDP Kamis 9 September 2021 sekitar pukul 14 waktu setempat. Rapat yang cukup alot dan melelahkan dan menyita waktu cukup panjang. Delpin mengatakan Dinas PU telah mengalokasikan anggaran sebesar 2,7 miliar untuk anggaran perawatan jalan provinsi yang ada di Kabupaten Simalungun. Rapat dengan kepala dinas atau pimpinan Komisi D berkaitan dengan persoalan yang ada jalan di Simalungun. Hari ini kita sudah sepakat bahwa dalam rangka menyambuti mahasiswa adik-adik mahasiswa pemuda Simalungun, maka sudah kita anggarkan untuk sementara ini, mumpung nanti 2022 itu nanti sesuai dengan kesepakatan kita itu clear akan dibangun oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Jadi dalam rangka untuk mengatasi yang mana lebih parah, sudah dianggarkan hari ini 2,726 miliar. Inilah kami anggarkan hari ini, dan kami berharap para dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini Pak Bambang Pardede untuk mempergunakan seperlunya di mana-mana titik-titik yang paling rawan untuk menyelamatkan masyarakat Kabupaten Simalungun dengan dinas terkait. Dan itu Ya. Nah, dalam rangka perubahan perubahan APBD 2021. Ya. Ya, postur APBD kita sampai saat ini itu lebih kurang, defisit lebih kurang, ya, lebih kurang, tepatnya belum tahu lebih kurang itu dia 200 miliar lebih kurang defisit Defisit anggaran kita. Kenapa defisit?
Ya kita tahu bersama Ya, bahwa pandemi COVID anggarannya refocusingnya di situ dominannya. ya, Kan itu. siap udah. Maka yang berkaitan dengan belanja modal Ya, itu pasti ada kekurangan, ada pemotongan, ada refocusing yang sekarang ngetrend dia, ya, ya kan? yuk, Oke. Nah, di balik seperti itu kita menyahuti, memanggil, kan itu kan? ya, Dinas terkait dalam hal ini BEMPA, ya, ya. Nah, jadi setelah itu kita langsung fokus berkaitan dengan demo yang ada di Simalungun, kan itu kan, untuk melakukan biaya perawatan sebesar 2,7, itu pun menyebar di Kabupaten Simalungun. Kenapa 2,7? Pertama, anggarannya terbatas. Baru kedua, kalaupun kita fokus anggarannya itu ya sebesar katakanlah sesuai dengan keinginan masyarakat, apakah memungkinkan ya dalam proses 3 bulan ke depan melakukan lelang? Kan nggak mungkin kan? ya, ketua. Kan nggak mungkin. Betul, supaya betul. dipahami mereka, supaya dipahami masyarakat, kan itu. Ya, Maka dianggarkanlah dana perawatan mana yang parah, mana yang benar-benar jatuhnya kemarin itu bus atau truk yang kemarin itu, itulah ditempel dulu. iya, iya. Itu kan? Karena yang berkaitan dengan penganggaran itu nggak bisa sesuka-suka. Kan nggak bisa tiba-tiba suka, oh bangun, sor-sor begitu, kan itu. Iya, iya, ketua. Karena ini kan itu kan. Siap. Dengan rapat kami alot mulai jam 2 sampai jam 6 tadi, khusus hanya berkaitan dengan Simalungun atau ada beberapa daerah-daerah yang berkaitan dengan ini, maka kami perintahkan minta gubernur lewat dinas Bina Marga untuk memplotting anggaran dari manapun untuk mengatasi yang parah. Ya, Itulah dulu dengan sistem perawatan. Jadi kami paham apa yang sampaikan 2,7 ini adalah tidak seberapa, ya, betul, ketua. kan itu. Betul. Tapi kalau anggaran kita pun sekarang katakanlah ada 100 miliar, itu pun tidak memungkinkan untuk dilakukan lelang, bukan hanya kerja begitu saja. Ya, Sumatera Utara itu bukan hanya di Simalungun, yang parah itu bukan hanya Simalungun, di mana-mana sekarang. Nah, oleh karena itu, kan itu dalam hal pembahasan APBD 2022, Gubernur semua yang berkaitan dengan Dinas PUPR itu Bambang Pardede berjanji akan menyelesaikan persoalan-persoalan jalan yang ada di Sumatera Utara, terkhusus yang ada di Simalungun. Karena Simalungun itu pun dikategori daerah yang paling panjang jalannya. betul, Yang betul. pertama dari Siantar ke Seribu Dolo, Ya. berbatasan dengan Karo, Ya, Siantar ke perdagangan berbatasan dengan Batubara, ya, baru Siantar menuju Hatonduan. ya, betul. Kan itu tanah Jawa, itu Tanah Jawa. jalan provinsi. Ya, Dengan luasnya sekarang Kabupaten Simalungun, ya kita memahami anggarannya hanya 2,7 itu hanya untuk perawatan, kan itu. Ya. Nanti tahun depan kita akan anggarkan sesuai dengan anggaran yang ada. Itu dia. Kalaupun sekarang ada anggaran kita, ya kan? ya, Gimana caranya mempergunakan uang itu? Hanya proses tinggal 3 bulan lagi. Kan Iya. tinggal 3 bulan lagi nih. Iya, betul. September, Oktober, November, Desember kan? ya, habis. Ini udah tengah hari kan udah tinggal 3 bulan habis. Iya. Lelang berapa bulan? Nggak kan Sanggahan berapa hari? 40 hari. Ya nggak habis nggak dong. nggak mungkin terkejar. Nggak mungkin terkejar, ketua. Anggaran tutup 30 Desember. Ya, Sementara terjadi nanti proyek luncuran, itu tidak boleh temuan BPK. ya, ya, ya. Itu saran kami, kan itu. Jadi ya udah, mana yang parah dulu itulah dulu kita selesaikan. Mana tempat
jatuhan-jatuhannya apa ini kan nggak semua dong, kan ya. Ya. Tapi 2022 kita kawal. Saya sebagai ketua komisi ini saya akan kawal itu. Simalungun itu daerah kampung mertua saya. Betul, betul. Kan begitu. Ya itu dong. Jadi ya saya paham sekarang ini dibully kan nih. Itu adalah Bang Apun, baru Iskandar Senaga, baru satu lagi, siapa satu lagi, si Taut Mangkit. Ya sih, abang harus apresiasi ya. Ya, ya. Ya, yang pertama apa yang abang apresiasi? Begitu anak-anak itu, adik-adik itu Ya. demo, ya kan? Hmm. Komisi D, ketuanya Delbin Barus langsung merespon Ya. dan mengundang langsung apa dinas bina marga. Dinas PU Bina Marga. Ya. Ya, Berapa hari betul. yang lewat demo langsung kita hari ini kita rapatkan. Saya atas nama Ketua Komisi D Delbin Barus, ya kan, menyampaikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Simalungun, ya, untuk bersabar, ya. Ya, justru kita berharap di masa pandemi COVID ini karena Simalungun, Center Simalungun itu masih di level 3 atau 4 ya? Level 3 Ketua. Di level 3. Hah? Level 3. Level 3 yang pertama untuk tidak dulu berkerumun. Berkaitan persoalan jalan yang ada di yang mereka tuntut, kita bersabar. Ya, dalam proses penganggaran 2022 yang akan datang, yang sebentar lagi akan kami bahas di September, di Oktober ini, ya kan, kita akan kawal. Ya. Kita akan kawal itu kan? Siap, Nah, Pak. bukan hanya ada di Simalungun, seluruh 33 kabupaten kota. Ya. Ya, masyarakat juga harus memahami dengan kondisi negara kita, Sumatera Utara yang sekarang ini. Kan itu. Jadi itu harapan saya, bersabarlah. Ya, nah, kalaupun melakukan demo-demo seperti itu, ya, saya juga kan bekas mahasiswa juga. Ya. Saya juga Ya. bekas aktivis, kan itu kan. Ya, betul. Saya juga bagian dari IMAPSI, kan begitu. Ya. Jadi saya memahami. Tapi dengan adanya aksi seperti itu, kita mengapresiasi, kita langsung panggil, kita diskusi hari ini, mereka juga harus bersabar dong. Yang kedua, ya kan, saya tidak menyalahkan artinya apa namanya itu yang lewat. Ya mohonlah apa namanya itu, ya kepala daerah, ya kan, kepala daerah melakukan apalah namanya pendekatan kepada anggota-anggota DPRD yang ada di dapil itu. Ya, jangan sangat sulit ketemu, kan itu kan? Ya, ya. Ya menurut saya sulit ketemu dengan beliau, kan itu. Ya, ya. Jadi harus seperti itu pendekatan, ini kan politik, kan itu kan? Ya, betul. Ya kalau gubernur juga nggak mau menganggarkan, mau bilang apa kita kan? Dia kan hak kuasa pengguna anggaran. DPRD itu dia hanya 3 fungsi, kan Ya. itu di situ. Nggak bisa kita mengeksekusi, kita hanya bisa mengusulkan. Tolong itu sahuti anak-anak itu, adik-adik itu. Paling Ya. gitu kita bilang kan? Siap, Ketua, ya. Itu dia. Nah, itu harapan kita ya, bersabar dulu, ya kan? Ya. Nah, kondisi jalan bukan hanya di Simalungun, di 33 kabupaten kota sangat prihatin. Ya. Kan itu. Saya sebagai ketua komisi D, saya tahu semua, saya jalani semua ini di kabupaten kota. Sangat prihatin, bukan di Simalungun saja. Ya. Oke. Siap, Ketua. Dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Tim Liputan Mona Lisa TV mengabarkan. Stop